Disclaimer dulu ya, pembahasan video kali ini tidak bermaksud untuk menyudutkan atau menyinggung salah satu pihak atau beberapa pihak yang akan kami jelaskan. Tapi kami hanya ingin memberikan edukasi yang terjadi di lingkungan kita saat ini, baik dari sisi positifnya maupun negatifnya. Mari kita ambil hikmahnya dari pembahasan yang akan kami sampaikan. Tanpa basa-basi, mari kita akan membahas video kali ini. Gen Z itu banyak yang dibesarkan oleh orang tua yang secara perekonomian lebih baik daripada orang tua di generasi milenial dan zaman yang bisa dibilang lebih mudah. Sedangkan atasan dari Gen Z ini adalah boomer yang secara teknis bisa mencapai posisi pekerjaan tersebut dengan darah dan keringat yang berbeda dengan apa yang nyuapin si Gen Z, dari orok sampai bisa kerja. Belum lagi buat Gen Z angkatan COVID yang di tahun 4 tahun berakhir kebanyakan dikandangin dan benar-benar tahu enak doang. Jadi ini bukan salah Gen Z juga, memang pola asuhnya ada gap antara boomer ke milenial atau boomer ke Gen Z. Milenial juga banyak kok yang strawberry, tapi emang gak sebanyak Gen Z. Akhirnya muncullah stigma bahwa penyakitnya ada di Gen Z. Ketika membahas tentang era Gen Z, seringkali kita melihat orang-orang yang lebih memilih gaya hidup yang instagramable daripada substansi yang sebenarnya beberapa dari mereka terperangkap dalam gaya hidup penuh gengsi, seperti mengutamakan kepemilikan iPhone terbaru untuk menunjukkan status sosial, padahal sebenarnya mereka tidak mampu untuk membelinya, dan akhirnya pun terjerat hutang dari pinjaman online. Hal ini terjadi meskipun fungsinya tidak jauh berbeda dengan smartphone lainnya yang lebih terjangkau, dan selain itu ada perilaku lain yang sering terjadi di kalangan Gen Z, seperti menolak untuk melakukan sesuatu yang dianggap rendah meskipun itu ada hal yang benar. Contohnya menolak untuk membantu orang yang membutuhkan atau menolak untuk melakukan pekerjaan yang dianggap remeh. Ada juga kecenderungan untuk berbohong tentang status atau pencapaian, seperti berbohong tentang pekerjaan, pendidikan, atau kekayaan. Lalu sebenarnya apa sih itu gengsi? Gengsi adalah perasaan bangga atau harga diri yang tinggi yang mementingkan akan berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka memiliki status atau kedudukan yang lebih tinggi. Gengsi merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan Gen Z. Banyak Gen Z yang mementingkan gengsi baik dalam hal penampilan gaya hidup maupun status sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan Gen Z mementingkan gengsi antara lain dari pengaruh budaya konsumerisme. Generasi Z tumbuh dalam era konsumerisme yang mendorong mereka untuk mengutamakan barang mewah guna menciptakan citra kesuksesan dan kebahagiaan. Sayangnya bagi mereka yang tidak mampu membeli barang mewah tersebut, seringkali mengambil jalan pinjaman online yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan masalah finansial. Selanjutnya, pengaruh media sosial itu apa sih? Media sosial menjadi wahana bagi Gen Z untuk memamerkan sisi terbaik dari kehidupan mereka dalam upaya terlihat sukses dan bahagia di platform ini. Mereka seringkali menonjolkan aspek positif meskipun tak selalu sesuai dengan realita yang ada. Dan yang terakhir, pengaruh teman pergaulan. Gen Z sangat terpengaruh oleh teman pergaulan mereka. Gen Z yang ingin diterima oleh teman-teman mereka akan berusaha untuk mengikuti tren yang sedang populer, bahkan jika hal itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan hal ini dapat mendorong Gen Z untuk mementingkan Gen Z agar mereka tidak dikucilkan oleh teman-teman mereka. Dan hal ini terjadi di Amerika yang menyebutkan bahwa survei yang dilakukan oleh Financial Times menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di Amerika Serikat malu menggunakan Android mereka, mengatakan bahwa Android adalah ponsel jadul. Pengguna Android pun disebutkan akan dikucilkan oleh pergaulan. Salah satu dari beberapa data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk barang mewah meningkat dari 10,1% pada tahun 2022 menjadi 11,2% pada tahun 2023. Survei yang dilakukan oleh salah satu pinjaman online terbesar di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 75 responden Indonesia pernah melakukan pembelian barang atau jasa yang tidak mereka butuhkan hanya untuk gengsi. Data-data tersebut menunjukkan bahwa gengsi merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan Gen Z. Gengsi tersebut dapat mendorong Gen Z untuk membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan hanya untuk menunjukkan status mereka. Lalu, apakah dampak negatif dari gengsi tersebut?
Dampak negatif tersebut seperti kehilangan fokus, ketidakpuasan, keborosan, dan kecemasan sosial. Kehilangan fokus terlalu mementingkan gengsi membuat kita kehilangan fokus pada hal-hal yang penting seperti pendidikan, karir, dan hubungan sosial yang sebenarnya lebih berarti. Dan selanjutnya, ketidakpuasan mengutamakan gengsi seringkali membawa perasaan tidak puas dan kurang berpotensi menimbulkan stres dan ketidakbahagiaan dalam hidup. Dan yang selanjutnya, keborosan terlalu memperhatikan gengsi dapat mendorong untuk kita membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan, menyebabkan pemborosan dan pengeluaran yang sia-sia. Dan yang terakhir, kecemasan sosial. Fokus berlebihan pada gengsi, terutama di kalangan generasi Z, dapat menciptakan kecemasan sosial dan memicu keterpisahan dari lingkungan sosial yang seharusnya mendukung. Tapi apakah ada sisi positif dari gengsi tersebut? Meskipun gengsi memiliki banyak dampak negatif, ada juga sisi positifnya. Gengsi dapat mendorong Gen Z untuk bekerja keras dan berprestasi. Orang-orang yang ingin terlihat sukses dan bahagia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Gengsi juga dapat mendorong Gen Z untuk menjadi hidup lebih baik dari orang-orang yang ingin terlihat lebih baik di mata orang lain. Akan berusaha untuk menjaga kebersihan diri, berpakaian rapi, dan bersikap sopan. Lalu, apakah ada cara mengatasi gengsi ini? Dengan cara kenali dirimu kamu sendiri, pahami apa yang kamu inginkan dan kamu butuhkan dalam hidup kamu. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai diri kamu. Fokus pada hal yang penting. Fokuslah pada hal-hal yang penting dalam hidup kamu, seperti pendidikan, karir, dan hubungan sosial. Jangan biarkan gengsi mengalihkan fokus kamu dari hal-hal yang penting tersebut. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena hal itu akan membuat kamu merasa tidak puas. Dan yang terakhir, bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki sekarang. Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki, baik itu dari materi maupun non-materi. Hal ini akan membantu kamu untuk merasa lebih baik, lebih bahagia, dan puas dengan hidup kamu. Jadi kesimpulan kali ini adalah gengsi dapat berdampak positif dan negatif bagi Gen Z. Positifnya, gengsi bisa mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, dan berprestasi. Dan negatifnya, gengsi bisa bikin kita kehilangan fokus, tidak puas, boros, cemas, dan bahkan depresi. Oleh karena itu, penting bagi generasi Z untuk sadar dampak positif dan negatif dari gengsi ini. Kita juga perlu belajar untuk menerima diri sendiri dan orang lain dengan apa adanya, serta mengembangkan rasa empati dan kepedulian sosial. Secara sederhana, gengsi menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik, tetapi juga menjadi bumerang yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi generasi Z saat ini untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gengsi itu, serta untuk mengelola gengsi secara positif. Dan itulah pembahasan dari kami. Ingat ya, orang yang bijak bisa mengambil keputusan yang tepat dan baik untuk kehidupan kita saat ini dan untuk kedepannya. Jangan sampai mengambil keputusan yang salah agar bisa selalu dipandang orang dengan kemewahan. Percaya deh, dengan hidup apa adanya akan membuat lebih enjoy dan menikmati perjalanan hidup yang ada. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.